Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Victor Liman dengan NIM H05181028 akan mempresentasikan seminar statistika 1 yang berjudul Backtesting pada Value-at-Risk metode Kupala Kellyton dan Kupala Gumbel di bawah bimbingan Ibu Dr. Georgina Maria Tinuki, MSI, dan Ibu Anissa, SSI, MSI, dengan dosen penguji Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI, dan Bapak Siswanto, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan dari penelitian ini yaitu terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Di masa sekarang, investasi adalah hal yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat berupa investasi aset real dan aset keuangan. Aset real merupakan aset yang berupa wujud fisik seperti emas, properti, tanah, dan sebagainya. Sedangkan aset keuangan adalah aset yang dimiliki karena klaim kontrak seperti saham, obligasi, opsi, dan lain sebagainya. Salah satu jenis investasi yang paling banyak dilakukan saat ini adalah investasi saham. Menurut Marji dan Hendy, saham merupakan tanda kepemilikan seseorang terhadap modal atau dana pada suatu perusahaan. Alasan utama investor berinvestasi pada saham adalah untuk memperoleh keuntungan yang disebut sebagai return. Seorang investor yang akan berinvestasi di dalam pasar modal, khususnya saham, harus mampu memahami risiko yang ada, karena seperti investasi pada umumnya akan mengandung unsur risiko karena akan berhadapan dengan masa yang akan datang yang mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis risiko terhadap investasi saham. Salah satu metode analisis risiko yang dapat digunakan adalah Value-at-Risk. Value-at-Risk adalah suatu metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi atas suatu portofolio pada taraf kepercayaan tertentu. Secara umum, dalam mengukur risiko, seringkali harus memenuhi berbagai asumsi, di antaranya hubungan antar variabel linear dan berdistribusi normal. Pada kenyataannya, data saham banyak ditemukan tidak berdistribusi normal, sehingga perhitungan risiko menjadi kurang tepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka digunakan suatu metode yaitu kopula. Keluarga kopula yang umum dikenal adalah kopula eliptik dan kopula archimedian. Kopula eliptik terdiri dari kopula Gaussian dan kopula T, sedangkan kopula archimedian terdiri dari kopula Kellyton, Frank, dan Gumbel. Kopula archimedian merupakan salah satu keluarga kopula yang sangat penting dan sering digunakan pada bidang keuangan dan asuransi. Pada penelitian ini digunakan kopula Kellyton yang memiliki sifat dependensi pada bagian bawah dan kopula Gumbel yang memiliki sifat dependensi pada bagian atas. Kedua kopula ini memiliki persamaan token yang dapat diselesaikan secara analitik untuk memperoleh estimasi parameternya. Dalam perhitungan VAR, diperlukan metode untuk melakukan validasi terhadap hasil perhitungan VAR tersebut. Metode yang digunakan dalam melakukan validasi model risiko dikenal dengan nama metode backtesting. Backtesting merupakan metode yang digunakan untuk menguji validitas atau keakuratan suatu model VAR berdasarkan data aktual yang ada. Pada penelitian ini digunakan uji kapik proportional of failure untuk menentukan validitas dari metode VAR, sedangkan untuk membandingkan performa antar metode VAR akan digunakan quadratic probability score. Pada penelitian ini digunakan data saham dari PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Baik PT Adaro Energi dan maupun PT Bukit Asam mencatatkan performa bisnis yang cemerlang dengan pendapatan masing-masing 56,73 triliun dan 29,26 triliun
sepanjang tahun 2021. Adapun penelitian sebelumnya, yaitu Soeharto dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul estimasi nilai VAR portofolio menggunakan fungsi Archimedes-Coppola pada saham Telekomunikasi Indonesia dan PT Gudang Garam. Dan pada penelitian ini diperoleh Coppola Kelton menghasilkan nilai VAR yang tertinggi. Kemudian pada tahun 2020, Syariah dan Pratiwi melakukan penelitian dengan judul pengukuran value at risk portofolio optimal pada investasi saham bank badan usaha milik negara menggunakan metode variance covariance dan simulasi Monte Carlo, dan dilakukan backtesting pada kedua metode VAR tersebut. Kemudian diperoleh hasil bahwa VAR simulasi Monte Carlo valid, sedangkan variance covariance tidak valid. Kemudian pada tahun 2021, Lucia dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul perhitungan value at risk portofolio pada fungsi Archimedes-Coppola pada data harga saham penutupan harian PT Bank Sentral Asia (TBK) dan PT Bank Negara Indonesia (TBK). Kemudian diperoleh bahwa perhitungan nilai value at risk dengan Coppola Gumbel menghasilkan nilai yang tertinggi. Berdasarkan latar belakang dan juga beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan VAR pada data saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul backtesting pada value at risk metode Coppola Kelton dan Coppola Gumbel. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana hasil estimasi parameter dari model Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Yang kedua, bagaimana hasil estimasi VAR metode Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Dan yang ketiga, bagaimana hasil backtesting dari VAR metode Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Adapun batasan masalah yang itu estimasi parameter Coppola menggunakan korelasi tau kendal dan penentuan bobot yang sama untuk return portofolio yaitu 0,5. Kemudian tujuan penelitian yang pertama adalah memperoleh hasil estimasi parameter dari model Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Yang kedua, memperoleh hasil estimasi VAR metode Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Dan yang ketiga, memperoleh hasil backtesting dari VAR metode Coppola Kelton dan Coppola Gumbel pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Adapun manfaat penelitian yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan dalam penerapan Coppola Kelton dan Coppola Gumbel dalam mengestimasi VAR pada data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Yang kedua, memberikan pengetahuan dalam penerapan backtesting pada VAR untuk data harga penutupan saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Dan yang ketiga, memberikan informasi kepada para investor sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi pada saham PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam. Bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari saham, uji normalitas, uji autokorelasi dan heterokedastisitas, Coppola Archimedean, korelasi tau kendal, value at risk, dan backtesting. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama sumber data, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga tahapan analisis data, dan yang keempat diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu harga penutupan saham harian PT Adaro Energi dan PT Bukit Asam periode 12 Mei 2020 sampai 10 Maret 2022. Data tersebut diperoleh melalui website finance.yahoo.com. Program yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah Microsoft Excel dan RStudio. Kemudian variabel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada harga penutupan saham harian PT Adaro Energi dan harga penutupan saham harian PT Bukit Asam. Kemudian diagram alir.
yang merupakan kerangka tahapan analisis data. Yang pertama yaitu memulai, kemudian mengumpulkan data, setelah itu menghitung return saham, kemudian melakukan uji normalitas. Jika data berdistribusi normal maka kembali mencari data, sedangkan jika tidak normal maka dilanjutkan dengan menguji autokorelasi dan heterokedastisitas. Jika mengandung autokorelasi dan heterokedastisitas maka mengumpulkan data kembali, dan jika tidak maka dilanjutkan dengan menghitung nilai korelasi tokenda. Kemudian dari nilai korelasi tokenda yang diperoleh dilakukan estimasi parameter kupula Clayton dan kupula Gumbel. Kemudian setelah itu menghitung nilai value at risk berdasarkan kupula Clayton dan kupula Gumbel. Kemudian setelah itu membentuk nilai estimasi untuk melakukan backtesting. Setelah dibentuk nilai estimasi maka dilakukan backtesting, dan setelah melakukan backtesting maka melakukan interpretasi hasil terhadap hasil yang telah diperoleh. Kemudian selesai. Berikut untuk daftar pustaka yang digunakan dalam proposal ini. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih.